Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya Febrian Widjanarko dengan NIM 17056-22117, S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil PKL yang telah saya laksanakan dengan judul Laporan Praktik Kerja Lapangan pada PT Batch Multi Global. Lembaga pendidikan telah menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajarannya agar mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami konsep teoretis, tetapi juga memiliki kemampuan praktis yang relevan dengan tuntutan pasar tenaga kerja saat ini. Tapi, dalam praktiknya masih ditemukan adanya disparitas antara kompetensi yang dimiliki lulusan perguruan tinggi dengan ekspektasi dunia profesional. Salah satu penyebab utama dari fenomena pengangguran adalah minimnya pengalaman kerja yang dimiliki oleh para lulusan. Sedangkan perusahaan pada umumnya lebih mengutamakan kandidat yang sudah terbiasa dengan ritme kerja profesional. Oleh karena itu, pengalaman praktis seperti yang diperoleh melalui program PKL ini menjadi sangat penting dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja yang sesungguhnya. Oleh karena itu, program PKL berfungsi sebagai jembatan antara pembelajaran teoritis di perguruan tinggi dan penerapan nyata dalam lingkungan kerja. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan teknis, memahami proses bisnis yang berlangsung, serta mempelajari etos kerja dan budaya organisasi di perusahaan. Tujuan dari PKL ini mempraktikkan pengelolaan PO, SO, dan proses posting invoice ke dalam sistem keuangan perusahaan. Yang kedua, mempraktikkan pembuatan dan pengelolaan e-faktur menggunakan Cortex, serta memahami prosedur yang terkait dengan pajak dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, memahami dan mempraktikkan prosedur pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk pemrosesan dokumen yang berkaitan dengan pembayaran dan penerimaan. Yang keempat, mempraktikkan cara penginputan data invoice ke PSS untuk memastikan kelancaran administrasi keuangan. Manfaat dari PKL ini yang pertama, praktikan mampu mempraktikkan cara melakukan pengelolaan PO, SO, dan proses posting invoice dengan akurat ke dalam sistem keuangan perusahaan, yang memperdalam pemahaman praktikan mengenai proses administrasi keuangan. Yang kedua, praktikan mampu membuat e-faktur menggunakan Cortex dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang memberikan pemahaman praktikan mengenai kepatuhan pajak dalam dunia bisnis. Yang ketiga, praktikan mampu memahami dan mempraktikkan pengelolaan keuangan, termasuk pengolahan dokumen terkait pembayaran dan penerimaan, yang memberi wawasan lebih dalam mengenai alur keuangan di perusahaan. Yang terakhir, praktikan mampu menginput invoice ke dalam PSS secara efisien, meningkatkan keterampilan teknis dalam menggunakan sistem informasi untuk pengelolaan data keuangan. Berikut ini adalah profil perusahaannya yang beralamat di Gedung Wisma 81, Jalan Cideng Barat nomor 81, Jakarta Pusat 10150 Indonesia. Di mana tanggal berdirinya itu 4 September 2006. Visi dari PT Batch Multi Global adalah menjadi perusahaan terdepan dan pilihan utama pelanggan di industrinya. Sedangkan misinya adalah menjadi perusahaan penyedia barang dan jasa terpercaya dan kompetitif. Berikut ini pada struktur organisasi, terdapat 5 divisi utama yang dipimpin langsung oleh presiden direktornya yaitu Bapak Budi Kuryawan. Di antaranya ada Finance, Trading, Operation, Business Development, dan Human Resource and General Affairs yang terakhir. Pada pelaksanaan kerja, praktikan ditempatkan pada bagian finansial. Adapun job desk utama yang dijalankan praktikan sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi dan pengelolaan dokumen keuangan. Kegiatan ini menguraikan aktivitas-aktivitas terkait dengan siklus dokumen keuangan dan kelancaran proses transaksi dari awal hingga penerbitan invoice yang merupakan fondasi akurasi pencatatan keuangan. Yang kedua, ada pengelolaan faktur pajak.
Bagian ini menguraikan integrasi dokumen keuangan dengan aspek perpajakan, mulai dari pengunggahan faktur pajak ke sistem resmi hingga penyiapan fisik dokumen sesuai regulasi, guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga itu ada administrasi dokumen resmi. Kegiatan ini berfokus pada proses administrasi yang mendukung legalitas dan autentikasi dokumen perusahaan, termasuk pengesahan, pembumbuhan stempel, serta pengolahan digital dan fisik dokumen untuk tujuan arsip dan distribusi. Yang terakhir, ada pengolahan dan input data keuangan. Tahapan pengolahan data mentah menjadi informasi yang siap diinput ke sistem. Pencatatan nomor pembayaran, serta prosedur serah terima dokumen yang telah diproses untuk memastikan kelengkapan dan ketelusuran data keuangan dalam sistem pelaporan proyek. Nah, berikut ini adalah flowchart-nya. Kendala dan cara mengatasinya, praktikan menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan tugas. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal. Yang pertama, kesulitan dalam pengelolaan dokumen keuangan. Pada tahap awal pelaksanaan kegiatan, praktikan mengalami kesulitan dalam memahami alur kerja terkait pembuatan dan penarikan dokumen keuangan seperti PO, SO, dan invoice. Untuk mengatasi kendalanya, praktikan secara aktif mempelajari alur kerja yang berlaku di perusahaan melalui dokumen internal dan arahan dari SPV. Yang kedua itu ada kendala teknis pada sistem pengelolaan faktur pajak. Dalam proses unggah dan pengelolaan faktur pajak melalui sistem Cortex, praktikan menemui kendala berupa kurangnya pemahaman terhadap alur teknis dan format yang disyaratkan oleh sistem. Untuk mengatasi kendalanya itu, guna memahami sistem Cortex dalam pengelolaan faktur pajak, praktikan memanfaatkan waktu luang untuk mengeksplorasi fitur sistem tersebut secara mandiri. Selain itu, praktikan juga tidak ragu untuk bertanya kepada staf pajak terkait format dan prosedur yang benar. Yang ketiga itu hambatan dalam proses verifikasi dan pengesahan dokumen. Dalam pelaksanaannya, praktikan sering mengalami keterlambatan karena waktu tunggu yang cukup panjang, disebabkan oleh padatnya jadwal pimpinan. Hal yang menyebabkan alur kerja menjadi tidak efisien dan memperlambat penyelesaian tugas administrasi lainnya. Nah, untuk mengatasi keterlambatan dalam proses tanda tangan dan stempel, praktikan membuat daftar kerja harian atau to-do list, serta jadwal pengingat untuk memantau dokumen mana yang sedang diprotes. Hal ini membantu dalam mempercepat proses lanjutan seperti pemindaian dan pengandaan dokumen. Yang keempat, ketelitian dalam penginputan data penyusunan laporan. Pekerjaan yang berkaitan dengan input data ke PSS itu dan penyusunan laporan berbasis Excel memerlukan ketelitian yang tinggi. Nah, untuk meminimalisasi kesalahan input data pada PSS dan pembuatan laporan Excel, praktikan menerapkan metode verifikasi ganda. Yakini dengan memeriksa ulang seluruh data sebelum diserahkan atau diunggah. Yang terakhir itu ada tantangan personal dalam penyesuaian lingkungan kerja. Sebagai mahasiswa yang baru pertama kali terlibat dalam dunia kerja profesional, praktikan menghadapi tantangan dalam beradaptasi terhadap ritme kerja yang cepat, serta standar ketelitian dan tanggung jawab yang tinggi. Praktikan menyadari bahwa keberhasilan dalam dunia kerja tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tapi juga oleh kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan kerja. Oleh karena itu, praktikan berusaha memahami budaya organisasi PT BES Multi Global, mengikuti etika kerja yang berlaku, serta menjaga sikap profesional selama berada di lingkungan perusahaan. Nah, berikut ini juga ada kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan praktikan di lapangan. Salah satunya itu pemahaman tentang sistem perpajakan dan Cortex. Materi perpajakan pada mata kuliah manajemen keuangan, pengantar akuntansi 1, dan pengantar akuntansi 2 yang diberikan selama kuliah menjelaskan konsep dasar mengenai PPN, faktur pajak, dan kewajiban pelaporan. Namun, dalam praktiknya, penggunaan aplikasi resmi seperti Cortex untuk pelaporan pajak elektronik menuntut keahlian teknis tambahan, seperti format file yang dapat diunggah, proses approval faktur, dan prosedur digitalisasi dokumen. Jadi kesimpulan selama PKL ini,
Praktikan mendapatkan pengalaman nyata dalam administrasi keuangan khususnya pada pengelolaan invoice dan e-faktur yang terintegrasi dengan sistem perusahaan. Proses pengelolaan PO, SO, dan posting invoice memberikan pemahaman mendalam tentang prosedur transaksi keuangan. Praktikan juga meningkatkan keterampilan operasional sistem data dan memahami pembuatan e-faktur melalui Cortex, sesuai ketentuan pajak. Selain itu, peningkatan kemampuan teknis, PKL ini menekankan efisiensi, ketelitian, dan tanggung jawab profesional, menunjukkan bahwa teori perkuliahan dapat diterapkan secara efektif di lingkungan kerja, meskipun membutuhkan penyesuaian terhadap sistem dan kebijakan internal perusahaan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.